Di perguruan tinggi, saya punya pacar bunga putih kecil. Tawaran bulanan 30.000 menahannya. Tapi sesekali, dia akan meminta uang padaku sekali. Pertama kali 60.000, kedua kalinya 90.000, ketiga kalinya 690.000. Saya mengambil gambar setiap kali. Tidak, tapi setiap kali saya mendapatkan uang, dia berhenti sebentar. Karena kepercayaan, saya tidak meminta terlalu banyak. Biarkan dia tampan, sampai malam menikah dengannya. Saya akhirnya mengetahui rahasianya. Tahun keempat membesarkan Song Wanying, bunga sekolah yang malang. Saya tidak sengaja mendengarnya dan kuda bambu. Dialog Gu Jiechuan. Selama percakapan, Gu Jiechuan mengancam bunuh diri dengan melompat dari gedung. Memaksa Song Wanying berjanji tidak akan menikahiku. Dan memintanya melarikan diri di hari pernikahannya untuk membalas dendam padaku. Song Wanying selalu diam, menunggu respon. Emosi Gu Jiechuan benar-benar tidak terkendali. Berbalik dan melompat. Song Wanying tiba-tiba meraih tangannya. Dia mengerutkan kening, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Akhirnya, saya melepaskan dan setuju. Hanya satu kata, di dalam kantor, segera terdengar sorak-sorai lega. Dan suara Gu Jiechuan dengan bangga dan gembira. Kalau begitu mari kita bicarakan. Aku menunggu untuk melihat wajah Jiang Che. Aku berdiri di luar pintu dan mendengarkan lelucon itu. Darah di sekujur tubuhku sepertinya telah membeku. Dimulai dari ujung jarimu, dingin ke hati. Lupakan akarku, inilah yang telah kubesarkan dengan hati-hati selama 4 tahun. Wanita yang telah mencurahkan sumber daya dan kesabaran yang tak terhitung jumlahnya. Kembalikan aku. Aku berbalik, mengeluarkan ponsel, dan menghubungi ibuku. Suaraku ibu bodoh, kau benar. Sestabil apapun keinginannya, tidak stabil. Hening di ujung telepon. Terdengar desahan lelah ibuku, dasar anak. Meninggal malam itu selama bertahun-tahun. Cari pengganti rindu. Tak perlu menikah. Ya, seumur hidupku. Aku tak akan menikah. Sampai jumpa di Irlandia beberapa hari lagi. Aku akan menemanimu di sana selamanya di masa depan. Joe menutup telepon. Aku memandang keluar jendela pada lampu neon kota. Tapi ada wajah-wajah tersenyum stabil dalam pikiranku berulang-ulang. Kekasih masa kecil. 2 tebakan kecil. Dia selalu setelah aku mendapat masalah. Membantuku membereskan kekacauan. Diam-diam menjejekku dengan permen ketika aku dimarahi oleh orang tuaku. Dia adalah satu-satunya cahaya dalam hidupku. Anwan, maafkan aku. Aku mengacau lagi. Aku kembali ke ruang nikahku dengan Song Wanying. Aku membuka pintu dan menemukan bahwa desainernya masih menunggu. Dengan asisten dan lebih dari 100 set gaun pengantin kustom terbaik. Rok kasa putih itu, masing-masing sangat berharga. Itu ditumpuk di atas satu sama lain. Itu menyakitkan mataku. Aku melambaikan tanganku. Suara itu tidak emosional. Tidak perlu menyesuaikan lagi. Pernikahan ini belum berakhir. Desainer dan asisten tercengang. Grup wajah. Saat itu, pintu didorong terbuka. Song Wanying masuk. Ia pasti baru kembali dari perusahaan. Masih ada gurat kelelahan di wajahnya. Melihat pertempuran di dalam rumah. Alisnya berkerut karena lapar. Apa yang membingungkan? Suaranya dingin seperti biasanya. Tak ada emosi. Dan aku menatapnya. Sedikit harapan konyol terakhir di hatiku. Benar-benar padam. Ia melihat sebuah ruangan penuh gaun pengantin. Tak ada keceriaan dan harapan yang seharusnya dimiliki seorang pengantin. Bahkan tak ada rasa penasaran sedikit pun. Ada apa dengannya? Lebih tepatnya santai. Memastikan pesan yang tak relevan. Dan aku seperti, oh, ya. Cukup tak lagi bersembunyi. Ku bilang pernikahan dibatalkan. Belum menikah. Kenapa kau punya pendapat? Song Wanying melepas mantelnya. Lemparkan ke sofa. Pergi ke tumpukan gaun pengantin. Mata menyapu. Lalu dengan santainya menunjuk salah satu dari mereka. Hanya yang ini. Aku mengenalinya. Saat itulah dia menonton video 2 hari yang lalu. Mata berbinar. Yang dengan santainya kukatakan lumayan. Sikapnya memilih gaun pengantin. Ini seperti memetik kubis di pasar. Santai. Kemana kamu hari ini? Aku bertanya padanya. Tapi aku bahkan tidak menyadarinya dalam suaranya. Aku merasa kedinginan. Dia tidak mendongak. Pembohong tanpa mengubah wajah sibuk bekerja. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakan apa yang kujanjikan untuk tidur denganmu. Selesai. Dia benar-benar mulai membuka kancing ke mejanya. Siap menunaikan kewajibannya. Dan aku menatapnya. Aku hanya merasakan aliran mual dan bosan. Di matanya, hanya itu yang tersisa dari hubungan kami. Aku menyingkirkan tangannya yang terulur. Di buku nada, kau boleh tidur di kamar tamu akhir-akhir ini. Tangan Song Wanying berjongkok di udara. Akhirnya ada sedikit rasa tak percaya di matanya. Tatap aku seperti kau baru pertama kali bertemu denganku. Bukankah kau selalu menggangguku untuk itu? Aku menertawakan diriku sendiri. Bukankah kau selalu mengatakan bahwa melon bengkok itu tidak manis? Song Wanying menatapku dalam. Dia tak mengatakan apapun. Kancing dalam diam dan kenakan mantelmu. Seperti yang kau katakan, dia naik ke atas tanpa menoleh ke belakang. Masuk ke kamar tamu. Lihatlah punggungnya yang penuh tekad. Riak-riak kecil di hatiku benar-benar mereda. Dia sungguh tak peduli. Aku tak peduli menikah atau tidak. Tak peduli. Ia bahkan tak peduli gaun pengantin apa yang ingin ia kenakan. Yang sebenarnya ia pedulikan. Aku takut hanya memiliki keraguan mengenakannya. Dan keluarganya yang seperti vampir. Apa yang kuharapkan? Stand-in selalu menjadi stand-in. Aku sedang duduk di sofa ruang tengah. Memandangi ruangan penuh gaun pengantin mewah yang disiapkan untuknya. Aku hanya merasa ironis. Tapi di suatu tempat di hatiku. Tapi aku tetap merasa ada yang tak beres. Ketika ia berjanji akan menjaga Ji Chuan. Apakah lelah dalam nada itu nyata? Atau aku salah dengar? Diamnya dalam menghadapi tekanan. Alis yang berkerut itu sungguh hanya menimbang pro dan kontra. Menghitung cara membalas dendam padaku. Lupakan, aku akan menggelengkan kepala. Mencoba menghilangkan pikiran-pikiran membosankan ini. Semua ada di depanmu. Ia sepakat untuk kabur dari pernikahan. Berjanji akan membuatku kehilangan muka di pernikahan. Sudah cukup, apapun alasannya. Bukan alasan untuk mengkhianatiku. Hubungan ini, saatnya berakhir. Setelah Song Wanying masuk ke kamar tamu semalam.
Aku tak pernah melihatnya lagi. Aku bangun pagi-pagi sekali. Rumah itu kosong, agak terlalu sepi. Aku turun ke bawah. Pelayan telah menyiapkan kopi. Tuan Song, tanyaku santai. Tuan Song keluar untuk berolahraga pagi-pagi. Jawaban yang biasa-biasa saja dengan hormat Tuan. Apa kau mau menunggu Tuan Song menggunakan sarapan bersama? Menunggunya, aku mencibir dalam hati. Aku takut dia ingin menjauhiku. Tidak, aku akan melambaikan tanganku. Aku akan keluar nanti. Aku sedang duduk sendirian di meja ruang makan besar ini sambil sarapan. Ketika kamu akan selesai makan, Song Wanying kembali. Dia memakai baju olahraga, keringat di dahi. Sepertinya aku tertegun ketika melihatnya. Tapi segera kembali pada tatapan dingin itu. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Langsung menuju tangga, melihat punggungnya. Dan entah kenapa aku mengatakannya lagi. Kata-kata semalam, pernikahan dibatalkan. Dan dia berhenti. Dan aku menatapnya, mencoba menangkap jejak kepanikan di wajahnya. Atau cerita, bahunya tampak menegang sesaat. Sekelebat sesuatu melintas di dasar mataku. Saking cepatnya aku tak melihat jelas itu kepanikan. Rasanya aku masih bersikap tak masuk akal dan mudah tersinggung. Dan ia berbalik, masih tak ada ekspresi di wajahnya. Walau dengan sedikit ketidaksabaran adat. Apa yang terjadi lagi? Siapa yang memancingmu? Benar saja, dia masih mengira aku kehilangan kesabaran. Itu dalam hatiku karena dia semalam. Perasaan aneh marah karena memilih gaun pengantin. Menghilang tanpa jejak. Ia tak peduli. Aku terlalu malas menjelaskan padanya. Ia menarik sudut mulutnya dan tak bicara. Ia tak bertanya, menjatuhkan kata, apapun maumu, berbalik dan naik ke atas. Kali ini aku seperti mendengar langkah kakinya. Sedikit lebih berat dari biasanya. Apakah itu khayalanku? Aku menggelengkan kepala. Jangan dipikirkan lagi. Wanita ini hanya memiliki Gu Jichuan di hatinya. Apalagi yang bisa saya ragukan? Setelah sarapan, saya sedang mengemudi keluar pintu. Untuk menyelesaikan proses residensi permanen di Irlandia. Akui lagi, saya merasa kosong ketika saya selesai. Saya menemukan kafe terbuka dengan pemandangan yang bagus dan duduk. Saya berencana untuk menghabiskan waktu dengan santai. Baru saja minum setengah cangkir kopi. Saya mendongak dan melihat Song Wanying dan Gu Jichuan di sisinya. Keduanya sedang ditarik oleh Gu Jichuan. Bicara dan tertawa, berjalan ke toko figur di seberang jalan. Saya tahu toko itu, ini sangat mahal. Di seberang jalan dan jendela kaca. Saya dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di dalamnya. Gu Jichuan seperti anak kecil yang belum dewasa. Dengan bersemangat menunjuk sosok edisi terbatas di jendela toko. Song Wanying berdiri di sampingnya. Tidak ada ekspresi di wajah. Tapi apa yang dikatakan Gu Jichuan? Dia mengangguk. Kuan Chuan memilih beberapa sekaligus. Mereka semua sudah tidak dicetak dengan harga tinggi. Ketika tunai pada pengiriman, aku melihat Song Wanying mengeluarkan kartu emas hitam. Itu kartu sekunderku. Aku menatap pegawai itu tanpa ekspresi. Kartu hasil yang penuh hormat. Lalu menaruh beberapa figur yang dikemas dengan indah. Serahkan pada Kagawa. Gu Jichuan mengambil alih figura itu. Tersenyum. Entah apa yang kukatakan pada Song Wanying. Lalu aku melihat Song Wanying mengangkat tangannya. Sangat wajar untuk membantunya. Merapikan kerah baju yang sedikit bengkok. Itu lembut, sangat akrab. Tanganku yang memegang cangkir kopi mengerat. 4 tahun, dia tidak pernah begitu dekat denganku. Bahkan bekerja dan beristirahat. Dia bahkan tidak repot-repot untuk lebih realistis. Mereka keluar dari toko. Kuan Chuan memegang secangkir teh susu di tangannya. Meneguk ludah. Kemudian secara alami diserahkan ke mulut Song Wanying. Aku menatap Song Wanying. Dia tampak ragu-ragu, sedikit mengerutkan kening. Tapi dia tetap meraih tangan Gu Jichuan dan menyesapnya. Gu Jichuan langsung tersenyum semakin bahagia. Ambil kembali teh susu itu. Aku meminumnya lagi. Song Wanying tampak menatap ke arahnya. Tapi tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, Gu Jichuan menunjuk ke sebuah toko mobil mewah yang tidak jauh dari sana. Menarik Song Wanying dan pergi ke sana. Melihat mereka pergi berbelanja dan berinteraksi seperti pasangan normal. Jenis teman akrab dan dunia nyata yang datang secara alami. Itu menyakitkan mataku. Aku selalu tahu dia tidak mencintaiku. Tapi, aku melihat dia dan Gu Jichuan dengan mataku sendiri. Aku jadi mengerti lebih jelas. Betapa asal-asalannya dia padaku. Betapa sedihnya aku pada Gu Jichuan. Di depan Gu Jichuan, dia tertawa, dia memanjakan, akan mengingat kesukaannya, akan memenuhi permintaannya. Dia yang segar dan hangat itu. Butuh waktu 4 tahun, dan uang yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa ditukar. Entah kenapa, melihat permintaan alami Gu Jichuan, dan wajahnya terlalu cerah, bahkan senyum puas, membandingkan kerutan Song Wanying sesekali. Dan desahan yang hampir tak terlihat itu. Ada sedikit keraguan dalam diriku. Dia baik kepada Gu Jichuan. Benarkah semua rela cinta? Atau bercampur dengan sesuatu yang lain? Seperti kekasih masa kecil, seperti ketidakberdayaan yang dipaksa, seperti rasa kasihan. Pikiran itu melintas begitu saja. Sebentar lagi, rasa pengkhianatan yang lebih kuat. Tidak peduli perasaan apa yang dia miliki untuk Gu Jichuan. Dia tidak mencintaiku, itu fakta. Dia berjanji pada Gu Jichuan untuk melarikan diri dari pernikahan untuk balas dendam. Dan itu benar, cukup. Kuteguk kopi terakhirku, bangun dan pergi. Pulang malam, Song Wanying juga di sana. Ia mengenakan pakaian santai, membaca majalah di sofa ruang tengah. Dengarlah ku buka pintu. Ia mendongak menatapku. Tatapan yang tenang. Tak ada. Ia meletakkan majalahnya dan bangkit lalu berjalan ke arahku. Berjalan ke tempat tak jauh di depanku dan berhenti. Setelah ragu beberapa saat, ia membuka mulut di malam hari. Apa perlu aku menginap? Nada bisnis lagi ini. Seolah membicarakan kesepakatan. Ku tatap wajahnya yang tampak tenang. Aku gusar. Wajah ini selalu membawa kembali kenangan tentangku dengan mudah. Dan emosi yang salah. Apalagi sekarang. Ku tatap matanya yang lelah. Sebenarnya aku merasakan itu di bawah sikap dinginnya. Sepertinya menyembunyikan hal lain. Apa kau lelah? Sungguh melelahkan berurusan denganku dan risau.
Dan itu membuatku semakin tidak senang. Aku mundur selangkah, menghindari tangan yang mungkin dia ulurkan. Tidak, mungkin penolakanku terlalu lugas. Dia berhenti sejenak. Ada emosi di mataku yang tak bisa ku mengerti. Sakit atau bingung? Jangan tunggu aku memikirkannya. Dia sudah mendelikkan matanya. Kembali pada tatapan dingin itu. Aku teringat apa yang tadi kuejek padanya. Dia menambahkan kalimat lain bahwa melon kuat dan bengkok itu tidak manis. Dia mendongak dingin. Coba lihat dalam-dalam diriku. Tatapan itu rumit. Ada keluhan dan ketidakrelaan. Sepertinya ada sesuatu yang lain. Pada akhirnya ia tak berkata apa-apa. Hanya mengangguk. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Dengan kelelahan yang tak terlukiskan. Seperti katamu, ia berbalik dan berjalan ke kamar tamu di lantai 2. Aku menatap punggungnya, menyadari untuk pertama kali. Bahunya tampak sedikit remuk. Tak tergenang seperti biasanya. Hatiku entah kenapa mudah tersinggung. Aku benci perasaan tak tahu. Aku benci caranya memandang teraniaya. Berpura-pura kuat. Aku lebih membenci diriku sendiri. Itu karena ekspresi halusnya. Tatapan bimbang mengalihkan perhatian. Apa yang telah kulakukan selama 4 tahun terakhir? Stand-in adalah stand-in. Dia tidak mencintaiku. Seharusnya aku juga tidak mengharapkan apapun darinya. Irlandia, aku harus pergi dari sini secepatnya. Setelah menolak Song Wanying tadi malam, ia kembali ke kamar tamu. Di antara kami, ini seperti bahkan udara semakin tipis. Aku kesal, aku benci sikapnya yang tak terduga. Samar-samar aku merasa bahwa segala sesuatunya tampak tak begitu sederhana. Keesokan harinya aku memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Omong-omong, membeli beberapa untuk Irlandia. Sesuatu yang harus kutenangkan. Juga butuh jarak, berkeliaran tanpa tujuan di mall. Masuk ke toko pakaian pria kelas atas yang sering dikunjungi. Aku memperhatikan satu, setelan jas abu-abu gelap yang disesuaikan dengan baik. Aku hendak meminta pegawai untuk mengambil ukuranku. Suara mesum tiba-tiba datang dari belakang. Aku akan mengambil setelan ini. Ini scrapple untuk dipakai. Dia tidak mengikuti Song Wanying di sebelahnya. Dengan provokasi yang tidak malu-malu di wajahnya. Aku mengerutkan kening. Pegawai itu jelas mengenalku juga. Dia menatap Gu Jichuan dengan sedikit malu. Gu Jichuan mungkin berpikir ada terlalu banyak orang. Mencoba mempermalukanku dengan sengaja. Mengapa kamu mengangkat dagumu? Aku takut aku tidak mampu membelinya. Dia masih mengenakan merek trendy yang normal. Tidak sesuai dengan gaya toko ini. Pegawai itu hanya ingin berbicara dengan sopan. Dia telah diinterupsi dengan tidak sabar untuk melihat apa yang harus dilihat. Dia mengeluarkan sebuah kartu dan menamparnya di meja kasir. Aku memutar bola mata. Penyempitan pupil. Itu adalah kartu sekunder emas hitam milik Song Wanying. Aku memberikannya padanya. Aku terbakar. Juga keluarkan kartumu sendiri. Panduan belanja yang kamu sukai pertama kali diapit di tengah. Dilema. Saat itu, Song Wanying berjalan dengan cepat. Mungkin terdengar gerakan. Apa? Dia menatapku lebih dulu. Lalu matanya tertuju pada Kuan. Kuan Chuan segera berubah menjadi ekspresi sedih. Pergi dan menarik lengannya, Suster Wanying. Aku memperhatikan setelan ini. Dia bersikeras memberitahuku. Song Wanying melihat setelan itu. Dia menatapku lagi, dan dia menghela napas. Aku bisa melihat dengan jelas kelelahan di antara kedua alisnya. Jichuan, berhentilah membuat masalah. Nada suaranya jelas tidak berdaya dan tidak sabar. Kupikir dia akan mengatakan yang benar dan yang salah seperti orang normal. Akibatnya, dia berkata kepada pemandu belanja, bungkus ini untuknya. Lalu dia menoleh ke Gu Jiechuan. Nada sedikit melambat, tapi aku masih belum bisa mendengar banyak menyayangi yang tulus. Ini lebih seperti menenangkan anak yang naif. Jangan marah pada sepotong pakaian. Anda dapat memilih beberapa potong lagi yang Anda suka. Aku akan membayar bersama. Jika Anda memakainya, itu akan segera berubah mendung menjadi cerah. Dia dengan bangga mengangkat dagunya ke arahku. Berbalik dan memilih gaun lain. Ada beberapa diskusi di sekitar. Mungkin karena aku iri memiliki saudara perempuan yang baik. Aku hanya merasakan penghinaan dan mual. Begitulah cara dia menangani banyak hal. Untuk ketenangan hati, bahkan mengabaikan hak dan kesalahan dasar. Dan aku menatapnya. Dia seperti menyadari tatapanku. Melirikku cepat. Tampaknya ada permintaan maaf dan ketidakberdayaan di mata itu. Tapi aku tak tertarik untuk membedakannya lagi. Aku teramat kecewa dengan cara dia menanganinya. Aku tak mengatakan sepatah kata pun. Aku berbalik dan ingin pergi dari tempat menyesakan ini. Baru saja berjalan ke pintu toko. Tiba-tiba, alarm berbunyi di mal. Ini terbakar, lari, entah siapa yang berteriak. Kerumunan meledak dalam sekejap, menjerit dan mendorong. Dengan putus asa bergegas ke pintu keluar pengaman. Toko berantakan. Aku dikelilingi arus besar orang. Seekor anjing terhempas ke tanah. Rasa sakit yang parah datang dari arah belakang. Kemudian kaki yang tak terhitung jumlahnya menginjakku. Di kaki, aku meringkuk di atas lenganku, mencoba memegang kepalaku. Aku merasa tulangku akan patah. Asap mulai terisi. Aku tidak bisa bernapas. Aku tetap menegakkan kepalaku dalam kekacauan itu. Melalui celah di kaki manusia yang bergoyang. Aku melihat Song Wanying tidak jauh dari sana. Dia memegang erat tangan Gu Jichuan. Ia berjuang meremas ke arah pintu keluar polisi. Gu Jichuan tampak ketakutan. Wajah pucat. Menyeretnya. Apa yang masih kau tangisi? Naluri bertahan hidupku membuatku berteriak sekuat tenaga. Song Wanying menoleh dengan tajam. Saat matanya tertuju padaku. Melihatku sedang diinjak-injak orang banyak. Ketika kamu terlihat malu, aku dengan jelas melihat pupil matanya tiba-tiba mengerut. Wajah berdarah. Itu adalah kepanikan dan ketakutan yang paling utama. Dia tanpa sadar bergegas ke arahku. Tapi Gu Jiechuan memeluknya dengan erat. Dan aku berteriak lebih keras lagi. Ini seperti aku akan pingsan di detik berikutnya. Aku melihat Song Wanying. Perjuangan keras dan keraguan di wajah. Dia diseret kembali oleh Gu Jiechuan. Tapi menatapku, dan kemudian, tepat sebelum dia akan tenggelam dalam kerumunan. Dia mendorong keras ke arahku. Dia meneriakkan dua kata dalam hati dengan mulutnya. Apakah Anda mengerti saya atau berhati-hati? Dan dia ingin melambai ke orang di sebelahnya.
menunjuk ke arahku dan meneriakkan sesuatu. Tapi itu berantakan. Suaranya tenggelam dalam sekejap. Detik berikutnya, dia terbawa oleh Gu Jiechuan dan kerumunan, menghilang di tikungan menuju pintu keluar yang aman. Aku berbaring di tanah, pasang sulut yang hebat di dada. Perasaan ditinggalkan masih dingin membekukan. Tapi tatapan terakhirnya, bentuk mulut itu, tindakan mencoba meminta tolong. Bukan berarti ia sama sekali tak peduli padaku. Ia sungguh panik saat melihatku dalam bahaya. Bahkan berusaha menyelamatkanku. Jika ia memang sebenci itu padaku, aku hanya ingin melarikan diri. Mengapa ragu, berjuang, dan memberiku sinyal sunyi itu? Telaga beku di hatiku. Ini seperti retakan yang lebih dalam telah terbuka. Aku merasakan rasa bingung yang tak seperti sebelumnya. Ketika rasa sakit dan mati lemas menarikku kembali pada garis. Aku mengatupkan gigiku menahan sakit yang luar biasa dan mati-matian merangkak ke sudut. Bersandar pada dinding, aku menyangga tubuhku sedikit demi sedikit. Kaki sepertinya terluka, sakit. Aku terlatih-tatih, dengan arus orang yang kacau. Terdorong terpisah menuju pintu keluar. Setiap langkah seperti menginjak ujung pisau. Akhirnya, aku didorong keluar dari mal berasap. Menghirup udara yang relatif segar di luar. Aku tak tahan lagi. Air mancur di sepanjang tepi alun-alun, cibi, tergelincir ke tanah. Terengah-engah mencari udara. Penglihatan sedikit kabur. Saat itu, aku mendengar langkah kaki yang cepat. Dan dokter itu menangis. Jiang Che adalah suara Song Wanning. Aku mendongak, melihatnya menyerang dari sisi lain alun-alun. Bekas asap di wajah, rambut berantakan, mata penuh kecemasan dan ketakutan. Seharusnya dia menuntaskan Gu Jichuan. Segera berlari kembali mencariku. Dia berhenti di depanku, melihat bekas luka dan darah di sekujur tubuhku. Matanya langsung memerah. Bagaimana kabarmu? Di mana yang sakit? Dia berjongkok, mengulurkan tangan untuk menyentuhku. Ini seperti dia takut menyakitiku. Jari-jari sedikit gemetar di udara. Kekhawatiran dan kepanikan yang tulus itu tidak bisa dipasang. Dan aku menatapnya, merasakan semangat dan gemetar dalam nadanya. Perasaan campur aduk dalam hatiku. Keluhan kemarahan, ada jejak ketidakrelaan, bahkan aku sendiri. Goyah pengakuan. Apa yang dia pikirkan? Beberapa saat yang lalu, dia sangat dekat dengan Gu Jichuan. Momen berikutnya, tapi Anda dapat menunjukkan kepada saya kekhawatiran yang begitu nyata. Saya tiba-tiba merasa sangat lelah. Hubungan ini dibangun di atas kebohongan sejak awal. Atas dasar pengganti, sekarang penuh dengan kecurigaan, kontradiksi dengan ketidakpahaman. Aku memejamkan mata, biarkan Song Wanning sibuk di sisiku. Dia memanggil ambulans. Aku digendong. Kekacauan akibat kebakaran mal terus berlanjut. Seruling sumur yang menusuk menembus langit malam. Tiba di rumah sakit. Serangkaian pemeriksaan turun. Tidak terlalu buruk. Kebanyakan memar jaringan lunak karena terinjak-injak. Kutarik beberapa ligamen di kakiku. Ada juga beberapa luka gores dan memar. Gegar otak hingga tak. Lebih ringan dari kecelakaan mobil terakhir. Tapi cukup untuk menahanku di rumah sakit selama beberapa hari. Song Wanning juga memeriksa. Dia tak apa-apa. Hanya beberapa trauma kulit dan ketakutan berlebihan. Dia tetap di samping tempat tidurku. Menangani berbagai formalitas. Tak ada ekspresi di wajah. Tapi kemerahan dan kelelahan di mata tak bisa disembunyikan. Aku sedang berbaring di ranjang rumah sakitku, memandang langit-langit. Hatiku kacau. Kepanikan dia kembali menatapku dalam api. Bentuk mulutnya yang diam, dan melihatku di alun-alun. Ini perhatian yang tulus. Gambaran-gambaran ini terputar berulang-ulang di kepalaku. Tapi kupikir dia hanya peduli pada Gu Jichuan. Ketidaksukaannya padaku menciptakan konflik yang kuat. Mana dia yang sebenarnya? Atau tidak satupun dari mereka semua adalah dia? Keesokan harinya, ketika perawat datang untuk mengganti bajuku, aku menyebut Tuan Jiang dengan santai. Kau kehilangan banyak darah kemarin. Untungnya, Nona Song bersikeras mendonorkan darah untukmu. Golongan darahnya tepat. Kalau tidak, itu akan cukup merepotkan. Dan aku tercengang. Kenapa dia mendonorkan darah? Tunggu perawat pergi. Song Wanning baru masuk dengan semangkuk bubur hangat. Aku menatapnya dan bertanya langsung padanya. Perawat itu bilang kau memberiku darah. Dia berhenti sejenak dalam gerakan Zhou. Tak menatapku, suaranya sedikit pelan. Dengan sedikit kekakuan tak wajar. Kau kehilangan begitu banyak darah. Aku tak bisa melihatmu mati. Nada suaranya sama dengan nada dinginnya yang kuingat. Meski dengan sarkasme, sungguh berbeda. Meski masih canggung, tapi sepertinya ada hal lain yang tersembunyi di dalam. Tanyaku, hanya karena ini. Dia menyentakkan kepalanya ke atas. Seperti tersinggung dengan pertanyaanku. Ini seperti mencoba menyembunyikan sesuatu. Dengan agak terburu-buru, bukankah aku harus menyelamatkanmu? Kutatap telinganya yang agak merah. Dan mata yang menghindar itu. Di suatu tempat di hatiku. Ini seperti aku sedikit tersentuh. Dia tidak mengatakan uang itu kembali sedingin dulu. Atau menyangkalnya sama sekali. Babi bodoh semacam ini dengan sedikit jengkel peduli. Tampak lebih nyata. Aku terdiam. Mungkin aku benar-benar tak pernah mengerti. Wanita yang telah berada di sisiku selama 4 tahun ini. Sore hari, Gu Jiechuan ada di sini. Dia membawa sekeranjang besar buah-buahan impor. Begitu memasuki pintu, dia bergegas ke ranjang rumah sakitku dengan mata merah. Saudaraku, apa yang dia sebut tulus? Seolah aku adalah saudaranya. Maaf, ini semua salahku. Andai aku tak terlalu takut, kau harus menarik Suster Wanning untuk pergi dulu. Dia tak akan meninggalkanmu sendirian di sana. Saat dia berbicara, dia menghapus air mata. Pilih dirimu bersih. Saya juga menekankan bahwa Song Wanning meninggalkan saya dengan cara. Saya belum berbicara. Song Wanning di sebelahnya mengerutkan kening terlebih dahulu. Jichuan, berhenti berbicara. Suaranya tidak keras, tapi jelas. Dengan penekanan bau yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Gu Jichuan tercengang, melihatnya dengan tidak percaya. Kakak Wanning, dia baru saja terluka kemarin. Perlu istirahat. Song Wanning menyela dia. Nada tenang tapi terasing. Gu Jichuan mungkin tidak menyangka Song Wanning
Akankah sikap ini, apakah lingkaran lebih merah? Mulai menceritakan keluhan. Betapa takutnya saya di dalam api. Saya masih mengalami mimpi buruk. Butuh kenyamanan Song Wanying. Dia terus dan terus. Dia juga mencoba menarik tangan Song Wanying. Song Wanying diam-diam menghindarinya. Ketidaksabaran di wajah menjadi semakin jelas. Ingat jika kamu bisa diam. Archer masih beristirahat. Ini adalah kedua kalinya dia menekankan namaku. Ini juga kedua kalinya aku dengan jelas mengungkapkan kekhawatiranku pada Gu Jichuan. Terjerat ketidakpuasan. Gu Jichuan tidak bisa berkata-kata. Wajahnya menjadi biru dan putih. Dan dia menatapku dengan keras untuk terakhir kalinya. Seperti ini semua salahku. Dan dia menyerbu. Hanya kami dua orang yang tersisa di ruangan itu. Ada jejak rasa malu di udara. Aku melihat Song Wanying menundukkan kepalanya dan mengupas apel. Jari-jari sangat putih. Ini lambat. Aku tiba-tiba membuka mulutku. Dia telah sangat bergantung padamu. Tangannya berhenti. Tidak ada kepala ke atas. Ini lembut. Tumbuh bersama. Beberapa hal mulai terbiasa. Terbiasa. Tampaknya ada banyak hal yang tersembunyi dalam dua kata ini. Lelah dan tak berdaya. Bahkan mungkin sedikit bosan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merenung. 4 tahun ini, apakah aku benar-benar hanya melihatnya sebagai pengganti? Tubuh, bayangan tanpa pikiran atau kehidupan sendiri. Kuberi dia uang, memberinya sumber daya penuh, memenuhi kebutuhan keluarganya. Kupikir semua sudah kukendalikan. Kupikir dia harus berterima kasih padaku. Atau setidaknya tetap diam. Sepertinya aku tak pernah benar-benar peduli. Dia bertindak sebagai individu yang mandiri. Apa yang kau tahan? Keterjeratan mengerikan Gu Jichuan. Keluarga vampirnya, apakah ini sudah membuatnya kewalahan? Dan bukan hanya aku gagal melihat penderitaannya. Sebaliknya, karena ia tak bisa sepenuhnya menuruti kata hatiku. Menandainya dengan pengkhianatan. Label menjijikan. Ingatan yang tak disadari. Seperti pohon anggur yang merambat di hatiku. Kutatap profilnya yang diam saja. Wajah itu mirip dengan wajah Anwan. Rasa lelah dan kerapuhan yang terungkap saat ini. Tapi itu sesuatu yang tak pernah kulihat di wajah Anwan. Mungkin aku benar-benar salah. Sangat salah. Pendapatku tentang dia. Untuk pertama kalinya, pelonggaran sejati dimulai. 2 hari lagi di rumah sakit. Bukan masalah besar, aku keluar dari rumah sakit. Masih ada keheningan dalam perjalanan menjemputku terlambat. Aneh rasanya aku akhir-akhir ini. Dia tak sepenuhnya mengabaikanku seperti dulu. Sesekali bertanya apakah lukanya sakit. Apakah Anda memiliki selera untuk makan? Tapi dia masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Mata selalu menghindar. Dan aku menatapnya. Rasa yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Itu muncul lagi. Matanya yang cemas tertuju pada lapangan. Dia merasa tidak nyaman di rumah sakit. Dan ketidaksabarannya yang tampak jelas dengan Gu Jichuan. Inilah yang saya pikir dia benci sebelumnya. Saya hanya suka mengkhawatirkan kesan Jichuan. Tapi aku masih tidak bisa melupakan kata-kata yang saya dengar di pintu kantor. Melarikan diri dari pernikahan dan membalas dendam kata-kata itu sangat buruk. Mungkin dia hanya lebih baik dalam berakting? Atau goyah antara Gu Jichuan dan aku. Aku tidak tahu. Aku menahan di hatiku. Tanggal pernikahan asli semakin dekat dan dekat. Meskipun saya telah memutuskan untuk membatalkan dan berkomunikasi dengan ibu saya. Bersiap-siap untuk pergi ke Irlandia. Tapi ada satu hal yang belum saya lakukan. Saya ingin membeli sepasang cincin untuk Anwan. Kami tidak bisa masuk ke biro urusan sipil bersama saat itu. Gagal memakai cincin kawin. Itu telah menjadi rasa sakit abadi di hatiku. Saya ingin membeli sepasang yang terbaik untuk dibakar untuknya. Ini semacam perbaikan yang terlambat. Ini semacam perpisahan saya dengan obsesi ini. Saya tahu saya tidak memberitahu Song Wanying. Saya menyetir sendiri ke yang ada di pusat kota. Toko perhiasan teratas. Tuan Jiang, Anda di sini. Manajer toko secara pribadi menerima. Sikap hormat. Keluarkan sepasang cincin terbaik Anda di sini. Saya akan melihat dan saya akan bertanya langsung. Manajer toko dengan cepat mengulurkan beberapa kotak beludru. Begitu dibuka, berlian bersinar terang dalam cahaya. Aku sedang tidak mood untuk menghargainya. Mata disapu, akhirnya nempel di salah satu pasangan. Desainnya sederhana, cincin platinum. Cincin pria adalah cincin tidur. Di atas ring, set dengan berlian utama persegi yang dipotong sempurna. Itu dikelilingi oleh berlian kecil. Sederhana tapi elegan. Ini adalah gaya yang disukai oleh pameran. Kesurupan melintas di hatiku. Jika Song Wanying tulus padaku, lalu cincin ini ada di tangannya. Aku langsung menyela pikiranku. Tidak bisa bingung lagi. Ini untuk Anne. Benar. Saya menunjuk ke cincin dan berkata, manajer toko akan menagih. Lonceng angin di pintu berbunyi. Sosok yang tidak asing masuk. Ini lagu Wanying. Sepertinya dia akan menemuiku di sini secara tidak sengaja. Kang Toru, kenapa kau di sini? Tatapannya segera mendarat di sepasang cincin di meja kasir. Matanya bergerak sedikit. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Dan dia berjalan mendekat. Cincin ini untukku. Suaranya lembut. Dengan sedikit tes. Aku tak bilang apa-apa. Apa yang bisa kukatakan? Buku itu dibeli dan diberikan kepada wanita lain. Lihat saya tidak menjawab. Dia tidak bertanya. Beritahu manajer toko secara langsung bahwa saya akan membayar. Dia mengeluarkan kartu sekunder hitam dan emas yang kuberikan padanya. Manajer toko melirikku. Melihat bahwa saya tidak keberatan, saya mengambil kartu itu. Dibayar. Song Wanying mengambil cincin laki-laki dan menatapku. Dengan lembut mengucapkan tangan. Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Beberapa lekas marah dan beberapa harapan yang tidak dapat dijelaskan. Aku mengulurkan tangan kiriku. Ujung jarinya yang keren menyentuh kulitku. Ambil cincin platinum itu perlahan. Di jari manisku, ukurannya pas dan terlihat bagus. Dan dia menatap tanganku. Alih-alih tidak bisa mendengar emosi apapun. Aku melihat cincin di jariku, semakin bingung. Apa maksudnya? Bukankah dia sudah berjanji pada Gu Jichuan untuk kabur dari pernikahan? Beli cincin dan kenakan sendiri padaku. Untuk siapa akting ini? Atau dia menyesalinya? Atau dia hanya ingin berdiri di kedua ujungnya? Kami keluar dari toko perhiasan dalam diam.
Supir sudah menunggu di pintu. Saya baru saja akan masuk ke mobil untuk mengirim ponsel Wan Ying berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melirik ide penelepon. Saya dengan jelas melihat bahwa wajahnya menjadi jelek dalam sekejap. Mengerutkan kening erat. Ini adalah campuran dari kebosanan. Dan harus menghadapinya. Ia menyingkir untuk mengangkat telepon. Suaranya rendah. Nada suaranya juga mendesak. Samar-samar saya mendengar dia mengatakan berhenti membuat masalah. Aku tidak bisa pergi sekarang. Anda tenang atau sesuatu. Menutup telepon, dia kembali. Wajah. Ini kembali ke tampilan tanpa ekspresi itu. Hanya saja masih ada kecemasan di mata yang belum hilang. Perusahaan sedang terburu-buru. Aku harus pergi ke sana. Anda dapat meminta pengemudi untuk mengantar Anda kembali terlebih dahulu. Perusahaan sedang terburu-buru lagi. Aku mencibir dalam hatiku. 9 dari 10. Apa yang dilakukan Gu Jichuan lagi? Sejak terakhir kali dia dihadapkan di rumah sakit. Mempertimbangkan skema piramida, itu berhenti selama 2 hari. Saya tidak bisa menahannya sekarang. Aku mengangguk tenang. Saya melihatnya memanggil taksi dan pergi. Polandia yang baru saja bangkit di hati saya kembali datar. Istirahat. Dan sebagai gantinya, kecurigaan yang lebih dalam. Saya mengatakan kepada pengemudi untuk menunggu saya di sini. Lalu aku datang sendiri. Seorang supir taksi mengikuti mobil di depan. Taksi tidak jauh. Mobil yang mengikuti Song Wanying. Melalui sebagian besar kota. Akhirnya, berhenti di dekat Riverside Park. Saya membayar pengemudi untuk parkir sedikit lebih jauh. Kemudian diam-diam mengikuti. Benar saja cukup. Di jembatan batu tua di tepi sungai, aku melihat Gu Jichuan. Dia tampak bersemangat. Pucat. Dia memegang lengan Song Wanying. Menanyakan apa dengan lantang. Aku bersembunyi di balik pohon besar di jembatan. Dengarkan percakapan mereka. Anda memang membelikannya cincin? Apakah Anda benar-benar akan menikah dengannya? Katakan padaku, apakah kamu berbohong padaku? Suara Gu Jichuan sangat tajam. Dengan suara menangis, Song Wanying berusaha keras melepaskan tangannya. Wajahnya penuh dengan kelelahan dan ketidaksabaran. Jichuan, bisakah kamu tenang dan mendengarkan penjelasanku? Saya tidak mendengarkan, saya tidak mendengarkan. Gu Jichuan seperti anak kecil yang lepas kendali. Dorong dia pergi. Anda baru saja berbohong kepada saya. Anda tidak pernah berpikir untuk putus dengannya. Kau akan menikahinya? Lalu apa gunanya aku hidup? Mengatakan itu, dia membanting pagar pembatas jembatan batu. Untuk melakukan sesuatu, Anda harus melompat ke sungai. Gu Jichuan Song Wanying berteriak. Wajahnya menjadi pucat seketika. Dia benar-benar melompat, menjatuhkan, percikan seperti anak panah. Aku sedikit gugup. Anak ini sangat besar. Song Wanying tidak ragu sama sekali. Dia juga memanjat pagar pembatas. Melompat ke sungai es. Aku melihatnya berjuang di dalam air. Mencari sosok Gu Jichuan. Kemudian coba bawa dia ke pantai. Aku berjalan cepat menuju pantai. Perhatikan dia mencoba yang terbaik untuk menyeret Gu Jichuan ke darat. Gu Jichuan tersedak beberapa suap air. Berbaring di tanah dan batuk tanpa henti. Lalu dia memeluk kaki Song Wanying. Menangis hatiku keluar. Sister Wanying, aku tahu kamu masih peduli padaku. Anda tidak akan meninggalkan saya sendirian. Lagu Wanying basah kuyup. Rambut gemerisik dingin. Kocok dia dan lihat dia memakainya. Mata kompleks. Ada kekhawatiran dan kemarahan. Tapi itu lebih merupakan kelelahan tanpa dasar. Gu Jichuan sudah cukup menangis. Dia menatapnya dengan air mata berlinang. Buat permintaan, Suster Wanying. Kamu bersumpah sekarang. Anda tidak akan pernah menikahi Jiang Tetsu. Kamu menciumku. Buktikan bahwa kamu hanya memiliki aku di hatimu. Dia bilang, saat mencoba menarik wajah Song Wanying. Kali ini, Song Wanying mendorongnya dengan keras. Dia memiliki banyak kekuatan. Gu Jichuan terdorong ke belakang dan muncul beberapa langkah. Gu Jichuan, apakah kamu sudah membuat cukup banyak masalah? Suaranya marah dan dingin. Dingin dan sedikit gemetar. Tapi setiap kata sangat jelas, aku adalah kamu. Itu karena cinta yang kita tumbuh bersama. Bukan karena aku mencintaimu. Berhenti mengancamku dengan kematian. Aku sudah muak dengan itu. Aku tidak akan gila denganmu lagi. Scrapple untuk dipakai. Seolah terkejut dengan ledakannya yang tiba-tiba. Menatapnya kosong. Dia mengeluarkannya dari sakunya. Tarik keluar sepasang cincin perak yang tampak murahan. Saya ingin memberikannya kepada saudara perempuannya Wanying. Inilah yang saya simpan untuk waktu yang lama untuk dibeli. Song Wanying bahkan tidak melihatnya. Arahkan saja sepasang cincin itu, saya tidak ingin memakainya dengan cermat. Kamu bangunkan aku. Dia selesai. Abaikan keraguan duduk di tanah sambil menangis. Berbalik dan pergi. Pakaian basah menempel padanya. Gambarlah garis tipis. Punggungnya teguh dan malu. Saya berdiri di pasca operasi. Jantung berdebar kencang. Dia menolak. Dia benar-benar menolak. Aku takut memakainya dan mengatakan aku muak dengannya. Yang ku dengar dengan telingaku sendiri. Berjanjilah pada Gu Jichuan di kantor. Melarikan diri dari pernikahan dengan keluarga. Apakah itu palsu? Atau dia dipaksa? Menyesal sekarang. Kejutan dan keseragaman besar menghantam otakku. Biarkan semua penilaian saya sebelumnya mulai goyah. Jika dia tidak benar-benar ingin menikah dengan Gu Jichuan. Kemudian sikap dingin dan keterasingannya terhadapku akhir-akhir ini. Apa itu? Dia membeli pernikahan mahal. Apa arti cincin? Aku benar-benar bingung. Melihat ke belakang taksi Song Wanying pergi. Saya tidak mengikuti. Saya merasa perlu minum. Jaga pikiran kacau ini. Aku masuk ke rumah terdekat. Sepertinya bar yang sepi. Memesan segelas whisky. Duduk di bar. Anggur itu begitu kuat membakar tenggorokanku. Tapi tak bisa menghilangkan kebingungan di hatiku. Saat aku sedang meminum seteguk demi seteguk. Suara beberapa wanita datang dari bilik di sebelahnya. Salah satu suara itu tak asing. Tanpa sadar aku menoleh untuk melihat. Benar saja, itu adalah Song Wanying. Di sebelahnya duduk dua orang wanita yang tak kukenal. Seharusnya temannya. Dia terlihat mengerikan. Rambut tak rela pizza. Pucat. Lingkaran merah. Dengan segelas anggur di tangannya, ia terus menuangkannya ke mulut.
Teman-temannya ada di sekitar untuk membujuknya. Berhenti minum, Neropati Gu Jichuan. Tidak layak. Tepat. Saya pikir Tuan Jiang Anda memperlakukan Anda dengan sangat baik. Mengapa Anda tidak bersenang-senang dengannya? Lupakan Jichuan. Selamat bersenang-senang dengannya. Song Wanying tiba-tiba mencibir. Suara serak. Dengan mencela diri sendiri yang dalam. Apa yang Anda ketahui? Jiang Che berhenti. Seteguk anggur lagi. Dia baik padaku. Itu bagus untuk Raja Su An. Aku hanya stand-in. Pengganti tanganku yang memegang gelas anggur mengencang tajam. Aku hampir memecahkan gelas. Dia tahu dia stand-in. Kapan kau tahu? Apa stand-in? Teman-temannya juga rupanya tenang. Song Wanying tersenyum lagi. Air mata jatuh di pipiku. Ada cahaya bulan putih di hatinya. 7 tahun. Namanya Su An Wan. Aku mirip dengannya. Itu sebabnya dia menahanku selama 4 tahun. Cara dia menatapku. Tak pernah menatapku. Keinginannya untuk mengendalikanku. Tuntutan yang dia buat terhadapku. Semua sesuai itu Su An. Aku replika yang menyedihkan. Dan ibunya yang berpangkat tinggi, tak pernah menatap mataku. Karena di matanya, wanita asal jelata sepertiku. Bahkan tak layak mendapat semangkuk sepatu untuk Suan. Gu Jiechuan. Dia menghantuiku seperti orang gila. Mengancamku dengan bunuh diri. Ayah dan ibuku juga membantunya. Rumahku di tengah. Aku akan gila dan aku ingin mengakhiri semuanya. Benar-benar lelah. Dia terbaring di meja. Bahu sedikit longgar. Sepertinya menangis tanpa suara. Aku sedang duduk di bar. Dengarkan keluhan mabuknya yang terputus-putus. Ini seperti menjatuhkan botol 5 rasa di hatiku. Asam dan astringen. Dan sengatan yang tak terlukiskan. Apakah yang dia katakan benar? Dia sudah tahu dia adalah stand-in. Dia sudah mengalami ini. Aku selalu berpikir dia dingin. Ibadah emas kejam dan terdengar sekarang. Dia tampaknya telah hidup di bawah tekanan dan rasa sakit yang luar biasa. Keterikatan Gu Jichuan, penganiayaan oleh keluarga, dan aku menggunakan dia sebagai stand-in, menuntutnya dengan standar yang stabil, tapi tidak pernah benar-benar peduli dengan perasaan batinnya. Aku mendengar dia mengeluh tentang aku, mengeluh tentang kendaliku, mengeluh tentang rasa sakit sang pengganti. Tapi lebih, ini kelelahan dan keputusasaan bagi Gu Jichuan dan keluarganya. Kata-kata yang kudengar sebelumnya di pintu kantor. Benar-benar interpretasi yang berbeda saat ini. Bukannya dia benar-benar ingin balas dendam padaku. Tapi di bawah tekanan, kompromi tak berdaya yang dilakukan untuk menstabilkan Gu Jichuan. Jika terlalu memprioritaskan dalam kebakaran, kamu akan ragu untuk memakainya. Mungkin benar-benar karena dia lebih rentan, lebih mampu membangkitkan rasa tanggung jawabnya. Dia mendonorkan darah padaku. Dia prihatin dengan tidak nyaman. Semua mengarah pada kemungkinan yang tidak pernah kuanggap. Dia mungkin tidak hanya membenciku, dan itu hanya membuatku tersentak. Aku menatap pria di bilik yang tergeletak di atas meja. Seorang wanita yang terlihat rapuh. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu selain rasa bersalah terhadapnya. Apakah kamu tertekan? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu. Aku bahkan lebih bingung sekarang daripada sebelumnya. Kuletakkan gelas. Ia bangkit dan meninggalkan bar. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Ada apa antara aku dan dia? Dan apa yang harus kulakukan? Apakah keputusan untuk pergi ke Irlandia masih begitu teguh? Keluarlah dari bar. Aku tak langsung pulang. Berantakan di kepalaku. Ini semua Song Wanying di tepi sungai. Marah dan menolak mengurus foto Jichuan. Dan ia mengeluh pada teman-temannya. Suara lelah dan tak berdaya. Ia bilang ia akan gila. Katanya dia sudah muak memakai scruples. Katanya aku akhir-akhir ini bersikap aneh. Dingin. Tapi pernikahan runaway yang ku dengar di pintu kantor dulu. Balas dendam sama sekali tak cocok. Mana yang asli? Aku mengemudi tanpa tujuan mengitari jalanan. Akhirnya berhenti di gerbang pemakaman. Sudah larut malam. Pemakaman sunyi. Aku mengeluarkan kunci. Membuka pintu kecil yang hanya bisa ku masuki. Aku beranjak ke batu nisan Anwan. Kunyalakan sebatang rokok. Asap. Kutatap wajah Anwan yang tersenyum lembut di foto. Anwan, sepertinya aku semakin mengerti Song Wanying. Kataku dengan suara pelan. Suaranya tertiup angin malam. Dia menolak Gu Jiechuan. Benar-benar marah. Tapi dia memang ada di kantor. Aku sudah berjanji pada ibuku dan dia. Kamu ingin melarikan diri dari pernikahan dan membalas dendam padaku. Begitu katanya. Dia dibuat gila oleh Gu Jiechuan dan keluarganya. Katanya dia lelah. Itu tidak terdengar palsu. Tapi jika dia benar-benar dipaksa, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Saya juga membuat keputusan untuk membeli cincin di toko perhiasan. Kenakan saya dengan perilaku aneh. Saya harus percaya apa yang saya dengar. Atau haruskah saya percaya apa yang saya lihat? Sebaiknya aku pergi besok. Aku mematikan puntung rokok. Di sini sangat berantakan. Anlan, aku telah menjagamu selama bertahun-tahun. Saatnya menjalani hidupmu sendiri. Bahkan jika Song Wanying benar-benar mengalami kesulitan. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Hubungan kami sejak awal. Apakah salah? Tekad untuk pergi tampaknya telah menguat kembali. Tapi keraguan dan rasa lekas marah di hatiku. Tapi aku tak bisa menahannya. Keesokan harinya, yang seharusnya menjadi hari pernikahan. Aku terbangun sebelum fajar. Rumah itu sunyi senyap. Song Wanying tak kembali semalam. Mungkin sesuai kebiasaannya. Kembali ke rumah ibumu. Juga nyaman baginya untuk menjalankan rencana pelariannya. Setelah jam 3, tim penata rias dan fotografer datang tepat waktu. Aku mengusir mereka tanpa ekspresi. Tanpa riasan, pernikahan juga telah dibatalkan. Anda langsung pergi ke tempat kejadian untuk mencari penanggung jawab untuk melunasi biayanya. Kirim mereka pergi. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang kosong. Melihat jam yang sudah lama mati di dinding. Hatiku juga hampa. Kutarik keluar kamera dan menaruhnya di meja kopi. Tekan tombol rekam. Kutatap wajahku yang tak berdarah di kamera. Mereka yang siap menuduhnya berkhianat. Mengejeknya karena kemunafikannya. Aku tak sanggup mengatakannya saat sampai di mulut. Berulang-ulang di kepalaku. Itu penolakan marahnya di pinggir sungai. Itu keluhannya kelelahan di bar.
Dan akhirnya aku menarik napas dalam-dalam. Song Wanying berbicara dengan suara berat. Tamu-tamu terhormat, maaf aku mendengar sesuatu, melihat sesuatu. Aku berantakan sekarang. Aku tak tahu apa yang nyata. Mungkin kita semua butuh waktu untuk menenangkan diri. Pernikahan ini telah usai. Maaf aku pergi dulu. Matikan kamera. Aku tak merasa lega. Mereka semakin mudah tersinggung. Pukul 7 tepat. Iring-iringan mobil yang menyambut berhenti di pintu masuk villa tepat waktu. Supir mengetuk pintu. Kutaruh kamera dan tas cincin berlian mahal. Untuk pernikahan, berikan ini pada pembawa acara. Biar dia yang menggantikan gadis prawedding yang seharusnya disiarkan. Supir mengambil tas dan mengangguk. Aku tak banyak bertanya dan melihat iring-iringan mobil perkasa itu pergi. Dan aku kembali ke dalam. Koper yang sudah dikemas jauh-jauh hari mengudara. Akhirnya melihat. Jadi lihatlah tempat di mana aku tinggal selama 4 tahun ini. Aku memblokir semua informasi kontak Song Wanying. Lalu aku memanggil taksi dan langsung menuju bandara. Penerbangan ke Irlandia pukul 9 pagi. Aku berhasil mengganti boarding pass. Keamanan masa lalu. Lihatlah pertanyaan yang terpampang di layar elektronik gerbang kos. Kata-katanya tak sesantai yang kuharapkan. Justru seperti menekan batu. Berat. Lupakan. Tinggalkan saja. Tinggallah tempat penuh kebohongan dan kekacauan ini. Aku akan baik-baik saja. Aku berada di barisan takhta. Perlahan bergerak maju mengikuti arus orang-orang. Aku akan segera boarding. Saat itu, tiba-tiba tangisan melengking datang dari belakang. Suaranya sangat tajam hingga nyaris menusuk gendang telingaku. Suara Jiang Che adalah Song Wanying. Aku mati rasa. Hampir secara naluriah berbalik. Kulihat dia mendorong kerumunan seperti orang gila. Mereka mendatangiku. Dia masih mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin. Sedikit berantakan, rambut terurai, wajah penuh air mata, mata merah menakutkan. Ada kengerian di wajah saya yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Panik dan putus asa. Bagaimana dia bisa sampai ke sini? Bukankah seharusnya pernikahan dimulai saja? Dia bergegas ke garis depan tanpa menghiraukan. Pagar melintasi saluran keamanan. Dia meraih lenganku. Jiang Che, dengarkan penjelasanku. Tolong, izinkan saya menjelaskan. Ia kehabisan napas menangis. Suara rusak. Pegang tanganku sampai buku-buku jarimu memutih. Seluruh tubuhku gemetar. Kau tak bisa pergi. Bisakah Anda mendengarkan saya sebelum pergi? Aku mohon pada kalian. Saya benar-benar tercengang. Lihat dia seperti ini. Pikiranku menjadi kosong. Pengkhianatan yang marah. Jijik sepertinya enggan. Hanya kejutan besar yang tersisa. Dan kekacauan yang tak terlukiskan. Dia menangis untukku. Dan menyusul bandara. Bukankah dia ingin aku pergi dari sini? Keamanan bandara. Aku menyadari keributan di sini. Berjalan dengan cepat. Song Wanying tidak peduli. Hanya berpegangan padaku. Menangis berulang kali Anda mendengarkan saya menjelaskan. Tolong lihat dia penuh air mata. Wajah penuh kepanikan dan keputusasaan. Hatiku, sepertinya telah dipukul keras oleh sesuatu. Aku bahkan lupa tekad awalku untuk pergi. Tanpa sadar menarik pergelangan tangannya. Menyeretnya keluar dari koridor keamanan. Hindari meningkatnya jumlah penonton di sekitar. Saya menemukan sudut yang relatif terpencil. Mendekati gerbang tempat check-in belum dimulai. Lebih sedikit orang di sekitar. Aku menjabat tangannya. Lihat dia menyala dan tersedak karena gerakanku. Goyangan yang baru saja muncul di hatiku. Ditutupi kemarahan yang dingin lagi. Jelaskan bahwa suaraku dingin. Saya merasa asing dengan diri saya sendiri. Jelaskan apa? Saya mengambil langkah maju. Menatap matanya. Semua rasa sakit dan keraguan yang menumpuk selama ini. Semua bertanya. Jelaskan bahwa Anda berada di kantor. Di depan ibu dan kakakmu. Berjanjilah pada Gu Jichuan untuk melarikan diri dari pernikahan untuk balas dendam. Jelaskan kapan mal terbakar. Saya diinjak-injak ke tanah meminta bantuan. Kau ragu. Lalu aku mengikutinya tanpa melihat ke belakang. Song Wanying, bagaimana Anda menjelaskan ini? Setiap pertanyaan saya seperti pisau. Tidak hanya menusuknya, itu juga tertusuk di hatiku sendiri. Dia menjadi pucat ketika aku bertanya padanya. Gemetar seluruh. Air mata jatuh seperti manik-manik dengan benang yang putus. Tidak, bukan seperti itu Archer. Dia menangis begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Seluruh orang terlihat, rapuh seolah bisa pecah kapan saja. Mereka membuat saya melakukannya di kantor. Dia tersedak dan cocok dan mulai menjelaskan. Dia mengatakan bahwa Gu Jichuan telah mengganggunya sejak dia masih kecil. Mengancamnya dengan berbagai cara. Ini semakin buruk baru-baru ini. Anda memaksanya untuk bunuh diri di setiap kesempatan. Dia bilang dia sudah mati. Ibuku juga mendorongku. Katakan jika saya tidak setuju. Dia meninggal. Apa yang bisa kulakukan? Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Saya akui bahwa saya berjanji pada saat itu bahwa saya dipaksa. Tapi aku segera menyesalinya. Aku sungguh menyesalinya. Dan api. Jichuan sesak. Aku gemetar ketakutan. Saya mengirimnya keluar lebih dulu karena saya takut sesuatu akan terjadi padanya. Sebelum aku pergi, aku jelas berteriak padamu untuk menungguku. Aku menyuruhmu untuk berhati-hati. Aku akan menemukanmu nanti. Dia menangis dan berkata, emosional, tidak koheren. Dia bahkan mengeluarkan ponselnya. Riwayat obrolan apa yang ingin Anda tunjukkan kepada saya? Atau kenakan dengan cermat. Bukti seperti sertifikat medis dari penyakit sebelumnya. Dan waktu di tepi sungai. Kau melihatnya, kan? Aku bilang tidak. Saya memarahinya, saya menyuruhnya berhenti main-main. Aku tidak menjanjikan apapun padanya. Aku juga tidak meminta cincinnya. Archer, saya akui saya pernah menanganinya dengan buruk sebelumnya. Aku lemah, terlalu banyak kekhawatiran. Tapi perasaanku padamu itu nyata. Saya menemukan bahwa saya sangat mencintaimu. Itu sebabnya saya datang ke pernikahan dengan segala cara. Itu sebabnya aku putus asa untuk mengejar kesempatan. Lapangan mencarimu. Kamu percaya padaku. Tolong percaya padaku. Dia menangis terseduh-seduh. Ambil lengan bajuku. Seperti menggenggam sedotan terakhir. Aku melihatnya pingsan. Dengarkan penjelasannya yang terisak-isak. Ada badai di hatiku. Saya memang melihat pemandangan di tepi sungai.
Dia memang menolak, mempertimbangkan keluhan yang dia dan teman-temannya buat di bar. Ini memang penuh dengan ketidakberdayaan dan kelelahan. Percakapan di kantor, ketika ia mengiyakan, tampak sungguh enggan dan berjuang. Aku ada di sana, bentuk mulutnya yang diam, dan rumah sakit, perhatiannya yang canggung tapi tulus. Potongan-potongan itu saling cocok, menunjuk sebuah kemungkinan yang tak pernah kuyakini sebelumnya. Ia mungkin tak rela mengkhianatiku. Jantungku berdetak hebat, kemarahan dan kecurigaan perlahan memudar. Di tempatnya ada emosi yang lebih kompleks. Tapi jika ia sungguh-sungguh mencintaiku, mengapa dalam 4 tahun terakhir, ia selalu begitu dingin padaku? Mengapa ia tak pernah mengucapkan kata lembut padaku? Mengapa ia selalu berada di antara aku dan Gu Jiechuan? Memilihnya tanpa ragu. Aku menatap wajahnya yang penuh air mata. Wajah itu begitu mirip dengan Anwan. Tiba-tiba aku merasakan rasa absurditas yang kuat. Dan membenci diri sendiri. Kau mencintaiku? Tanyaku lirih. Suara itu sedikit tak menentu. Dia menganggukkan kepalanya. Aku mencintaimu dengan cahaya memohon di mataku. Archer, aku tahu aku pernah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Kau salah paham. Tapi aku mengerti sekarang. Orang yang kucintai adalah kau. Lalu kau dulu. Dan aku berhenti. Sebuah pertanyaan yang sudah lama berputar-putar terlontar. Kenapa kau setuju bersamaku? Dan dia membeku. Darah di wajahnya semakin bersih. Bibir sedikit gemetar. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tapi tak bisa. Lihatlah dia seperti ini. Dugaan terkejam dalam hatiku. Akhirnya mau tak mau aku mengatakannya. Suaraku sangat pelan. Dengan kelelahan yang bahkan tidak kusadari. Dan sakit Song Wanying. Apakah kau tidak memikirkannya? Mengapa aku menemukanmu? Mengapa mereka begitu baik padamu? Kau benar-benar terlihat seperti orang. Kulihat tubuhnya membeku dengan hebat. Tatap aku tak percaya. Murid itu tiba-tiba berkata bahwa namanya Su Anwan. Aku tak membuka wajah. Tak berani menatap matanya. Suara kering. Dia tunangan yang tak pernah sempat kunikahi. Awalnya aku hanya ingin mencari bayangan. Udara seakan membeku. Aku bisa merasakan tatapannya padaku. Dari kaget menjadi sakit menjadi sangat terhina. Setelah sekian lama, aku baru mendengar suaranya yang bergetar. Kata pengganti itu ringan. Tapi aku tersadar seperti 1000 batu besar emas. Jadi dia mengendus. Suara itu serak. Dengan patah-patah. Apa 4 tahun putus asa ini? Kamu melihatku tertidur setiap malam. Awasi aku saat aku sakit. Belikan aku banyak hal. Bujuk aku untuk menjadi bos perusahaan. Itu semua palsu. Ini semua karena wajahku. Dia mengangkat jarinya dengan tajam ke wajahnya. Air mata kembali mengalir. Kali ini dengan amarah dan ketidakrelaan. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kamu anggap aku apa? Sebuah barang. Replika tanpa emosi. Apakah kamu punya sedikit saja? Ini karena aku, Song Wanying. Pertanyaannya seperti segelintir anak-anak hilang yang merah panas. Membakar hatiku. Aku membuka mulut. Tapi aku mendapati diriku tidak bisa berkata apa-apa. Ya, siapa aku untuk menyangkalnya? Motivasi aslinya begitu buruk. Melihatnya ambruk menahan sakit. Dan untuk pertama kalinya, hal itu menjadi jelas bagiku. Selama 4 tahun terakhir, sungguh kejam hal yang mereka lakukan padanya. Rasa bersalah itu nyaris menenggelamkanku. Aku mengatakannya dengan susah payah. Aku tak tahu. Aku berkata jujur. Dia telah berada di sisiku selama 4 tahun terakhir. Kami akur siang dan malam. Perasaanku padanya, benarkah hanya pengganti rezeki yang sederhana? Atau tanpa sadar, telah bercampur sesuatu yang lain. Aku tak bisa tahu, tak berani mendalaminya. Kau tak tahu. Song Wanying tampaknya telah mendengar lelucon besar. Mundur selangkah, kau menatapku dengan kekecewaan di matamu. Dan semacam kenang-kenangan yang membuatku panik. Radio bandara, panggilan terakhir untuk boarding terdengar. Aku tahu aku harus pergi. Aku harus pergi. Aku butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya. Memperjelas obsesiku pada Anwan. Memperjelas perasaanku pada Song Wanying. Menjernihkan hatiku yang kalut. Aku menatap wajahnya yang pucat dan putus asa. Pada akhirnya, aku kejam. Aku tetap harus pergi, suaraku lembut. Dengan getaran tak terasa. Beri aku waktu. Selesaikan kalimat ini. Aku berhenti melihatnya memaksakan diri berbalik. Ambil langkah. Menuju gerbang yang akan tertutup. Isak tangisnya yang teredam sepertinya berasal dari belakang. Dan ada jeda. Tapi tak pernah menoleh ke belakang. Aku menaiki pesawat. Duduklah di dekat jendela. Pesawat meluncur perlahan dan semakin cepat. Dan mereka bangkit. Aku melihat keluar jendela ke kota-kota yang semakin kecil. Aku bingung. Benarkah Irlandia bisa memberiku jawabannya? Benarkah ada masa depan antara aku dan Song Wanying? Aku tidak tahu. Pesawat mendarat di bandara Dublin. Ini dini hari. Angin Irlandia membawa udara lembab. Meniup jauh apa yang tersisa dariku. Panasnya dunia ini. Tapi tak bisa menerbangkan kekacauan di hatiku. Ibuku datang menjemputku bersama asistennya Lin Jiaxin. Archer di sini. Ibuku melambai padaku dari kejauhan. Lin Jiaxin mengenakan gaun profesional yang mumpuni. Melangkah maju. Dia mengambil koper di tanganku secara alami. Tuan Jiang telah bekerja keras sepanjang jalan. Suaranya damai. Matanya tenang. Tidak seperti Song Wanying. Ada kerumitan yang tidak bisa kupahami. Emosi aku mengangguk. Tolong. Asisten Lin sedang dalam perjalanan pulang ke villa. Ibuku melihat keadaanku sedang buruk. Hanya bertepuk tangan. Tidak banyak bertanya padaku. Tahu dia menungguku berbicara. Aku tidak bisa tidur malam itu. Akan ada wajah tersenyum stabil dan lembut di benakku untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, teriakan keruntuhan Song Wanying di bandara. Dan pertanyaan marahnya. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Keesokan harinya, aku menelepon ibuku. Aku menjalani semuanya. Ibuku lama tak mengucapkan sepatah kata pun. Caranya menatapku, dengan kekecewaan yang teraba untuk pertama kalinya. Archer dia menghela napas. Ada rasa lelah dalam suara itu. Anwan telah pergi selama 7 tahun. Ibu tahu kau tak bisa melepaskannya. Tapi kau tak boleh. Tak seharusnya memperlakukan gadis lain sebagai bayangannya. Song Wanying adalah Song Wanying.
Dia bukan Anwan, kau sangat tak adil padanya. Terlalu kejam. Kau bilang padaku kau mendengar penjelasannya di bandara. Mulai percaya dia sedang dipaksa. Pernahkah kau berpikir tentang 4 tahun terakhir? Dia telah hidup di bawah tekanan dari Cuan dan keluarganya. Turun, dan memainkan karakter yang sama sekali tak dicintainya. Betapa pahitnya dia, kau hanya melihat sikap dinginnya terhadapmu. Favoritisme terhadap Scrapples. Aku tak pernah memikirkan mengapa ia melakukan hal ini. Kata-kata ibuku menancap di hatiku seperti jarum. Ya, rasanya aku tak pernah benar-benar menempatkan diriku pada posisinya. Aku hanya berpikir ia berhutang padaku. Karena aku memberinya uang. Jika kau menyelamatkan ibunya, kau anggap remeh. Harusnya ia patuh padaku. Setidaknya jangan hianati aku. Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Ibuku memintaku. Aku terdiam. Aku tak tahu. Dia bilang dia mencintaiku tapi aku tak bisa membedakannya. Tak bisa langsung memaafkan dan menerima. Lalu tenang. Ibuku menepuk pundakku. Perusahaan di pihak Irlandia. Aku juga butuh kau mengenalnya secepatnya. Asisten Lin sangat mampu. Jangan khawatir jika dia membantu ibumu. Maka hari-hari berikutnya, aku pergi bekerja. Bisnis cabang Irlandia. Sungguh lebih rumit dari yang kukira. Tapi juga sibuk. Biar aku tak pergi sebentar. Pikirkan kekacauan itu. Lin Jiaxin asisten yang sangat baik. Dia melakukan segala sesuatunya dengan baik. Sangat efisien. Dan itu sangat terukur. Jangan pernah banyak bertanya padaku tentang urusan pribadiku. Atau mencoba menjodohkan kami seperti yang ibuku lakukan. Dia hanya melakukan pekerjaannya dengan patuh. Terkadang kami lembur bersama hingga larut malam. Dia akan membuatkanku secangkir kopi. Atau ingatkan aku untuk memperhatikan istirahat. Ketenangan dan profesionalismenya sesekali membuatku kesurupan. Andai aku tak bertemu Song Wanning. Itu wanita rasional dan mandiri seperti Lin Jiaxin. Akankah semuanya berbeda? Tapi ide itu dengan cepat ditekan oleh saya. Tidak jika, saya pikir saya meninggalkan Song Wanning sendirian di bandara. Dia akan seperti berkali-kali sebelumnya. Setelah menangis dan membuat keributan, dia terus mengakomodasi Gu Jichuan. Atau hanya menyerah sepenuhnya. Tapi saya tidak menyangka, beberapa hari kemudian, saya menerima telepon diam-diam dari seorang teman rumah tangga. Nada suaranya sangat rumit, bahkan dengan sedikit kekaguman yang luar biasa Archer. Tebak apa yang dilakukan Song Wanning setelah Anda pergi? Hatiku hancur. Saya pikir dia pergi ke Gu Jichuan lagi. Atau sesuatu terjadi, dan keheningan menyusul. Aku benar-benar tercengang. Dia sialan menelepon polisi. Suara-suara diam muncul saat dia mengumpulkan setumpuk bukti. Keributan apa Cuan mengancam rekaman chatnya. Dan, sertifikat rumah sakit Gu Jichuan sebelumnya tentang bunuh diri palsu. Saya bahkan menemukan beberapa sebelumnya. Juga digunakan oleh Gu Jichuan. Siswa yang telah dilecehkan dengan cara keluar untuk bersaksi. Dia mengambil barang-barang ini dan langsung pergi ke kantor polisi. Sui Gu Jichuan untuk pelecehan jangka panjang, ancaman dan pencemaran nama baik. Dia juga secara anonim menyodok beberapa bukti ke media. Saya memegang telepon selama setengah hari dan tidak dapat berbicara untuk memanggil polisi. Mengumpulkan bukti. Hong Bei Media. Ini benar-benar apa yang akan dilakukan Song Wanning. Dalam kesan saya, selain ketidakpedulian, itu adalah kesabaran. Seorang wanita yang hanya bisa menanggung tekanan dalam hati. Keluarga Gu ingin menekan sesuatu. Bagaimanapun, membuat masalah besar tidak baik untuk reputasi keluarga mereka. Akibatnya, sikap Song Wanning sangat keras. Tidak ada wajah siapapun. Sekarang buktinya kuat. Gu Jichuan benar-benar ditanam. Saya mendengar itu ketika polisi menyelidikinya. Juga diketahui bahwa dia menggelapkan dana publik perusahaan. Itu bukan jumlah yang kecil. Sekarang aku tidak bisa mengurus diriku sendiri. Gu Jichuan memperkirakan bahwa dia harus masuk selama beberapa tahun. Atau langsung dikirim ke perawatan paksa. Dan keheningan di sisinya terus mengatakan. Dia tampaknya telah pindah langsung dari villa Anda. Menyewa apartemen kecil. Kemudian itu adalah pertikaian dengan ibu dan saudara laki-lakinya. Dikatakan bahwa Gu Jichuan yang harus disalahkan. Siapa yang akan menjaga Jichuan di masa depan? Atau sialan hidup untuk memaksanya? Dia baru saja memutuskan hubungan. Usia tua dan kematian. Saya mendengar bahwa saya sangat kesal sehingga saya sakit di tempat. Tapi Song Wanning bertekad untuk meletakkan kata-katanya kali ini. Mengatakan dia akan menanggung biaya pengobatannya. Tapi tidak ada yang lain. Sekarang, ibu dan kakaknya mungkin tahu bahwa dia tidak mudah ditangani. Aku tidak mengganggunya lagi. Menutup telepon yang sunyi. Aku sedang duduk di depan jendela Prancis di kantorku. Memandangi langit dini hari di luar Duboling. Hatiku terbalik. Song Wanning, dia benar-benar melakukannya. Dia sendirian setelah aku pergi. Dengan cara yang begitu tegas. Memotong Gu Jichuan dan keluarganya. Kedua surat wasiat ini terjerat dalam permukaan kunci tubuhnya. Aku selalu berpikir aku memegang kendali atas hidupnya. Aku memberinya segalanya. Baru tahu sekarang. Mungkin aku tidak memberinya apa-apa selain materi. Lebih banyak perbudakan dan belenggu. Dan ketika belenggu terbesarku hilang. Sebaliknya, dia meletus dengan kekuatan dan keberanian yang mencengangkan. Rasa bersalah membanjiri saya seperti air pasang. Tepat ketika saya merasa sedih. Kotak surat terenkripsi saya menerima email baru. Temukan orang. Itu menunjukkan alamat email yang tidak saya kenal. Ketika saya melihat judul terlampir. Hati itu galak, itu Song Wanning. Saya klik pada email. Itu singkat. Terlampir dipindai salinan beberapa dokumen. Ada juga salinan Gu Jichuan dikirim ke rumah sakit jiwa. Pemberitahuan perawatan wajib. Tubuh email hanya beberapa baris. Nada tenang seolah melaporkan pekerjaan. Saya akan mengirimkan penarikan. Bukan untuk simpati. Bukan untuk Anda maafkan. Aku hanya ingin memberitahumu. Apa yang dikatakan pihak bandara kepadamu adalah benar. Aku akan menangani urusan Jichuan dan keluargaku. Tidak akan membiarkan mereka menjadi masalah di antara kita lagi. Tentu saja aku tahu. Masalah terbesar di antara kita. Kau adalah penggantiku sendiri. Maafkan, aku telah merepotkanmu begitu lama.
Terima kasih telah membangunkanku di bandara dan mengatakan aku mencintaimu. Itu juga benar, tapi sepertinya tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa sekarang. Kau benar sebenarnya, kita butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku akan menghargai keputusanmu. Jaga Song Wanning tanpa sepatah kata pun memohon. Tidak ada kata retensi, bahkan tidak ada pertanyaan. Dia hanya memberitahuku dengan tenang. Dia menyelesaikan semua masalah, dan kemudian memberiku pilihan seluruhnya. Aku melihat surat itu. Jari-jari tinggal di keyboard untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu harus membalas apa. Dia telah berubah dan menjadi lebih kuat dari yang kukira. Lebih sadar dan lebih menyedihkan. Aku memikirkan wajahnya yang putus asa di bandara. Memikirkan dia mengatakan bagaimana kamu bisa begitu kejam. Memikirkan dia mengatakan bahwa kamu memiliki sedikit. Ini karena aku, Song Wanning. Orang ini, hatiku terasa seperti ditarik keras. Apakah aku sedikit karena dia Song Wanning? Kurasa aku punya jawaban untuk itu sekarang. Ya, aku tidak tahu kapan itu dimulai. Perasaanku padanya, ini bukan lagi rezeki bayangan sederhana. Aku hanya tidak pernah mau mengakuinya. Atau tidak berani mengakuinya. Kumatikan emailku. Berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar hujan rintik-rintik. Hujan halus menerpa jendela kaca. Musim dingin Irlandia selalu semuram ini. Aku mengeluarkan ponsel. Menemukan alamat email asing itu. Ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, aku membalas dengan 2 kata yang diterima. Aku tahu itu asal-asalan. Tidak cukup. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi saat ini. Beri aku waktu. Aku mengatakan ini padanya di bandara. Sekarang aku perlu memberi diriku dan memberinya waktu. Untuk memilah masa lalu, untuk menghadapi masa kini, untuk memikirkan apakah kita punya masa depan. Diterima Song Wanning. Setelah email dengan bukti terlampir di dalamnya, aku tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Baris kata pendek itu mengingatkanku pada 1000. Lo ulang, jawabku dan menerima 2 kata. Dan kemudian dia membuangnya. Kunci diri Anda di kantor. Menatap keluar jendela ke langit Irlandia yang suram. Merokok satu demi satu. Dia benar-benar melakukannya tanpa menangis. Tidak ada jeratan, tapi dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan. Tenang dan kuat artinya, kuan yang terselesaikan. Keluarga menyukai kekacauannya. Diam. Yang dijelaskan di telepon menelepon polisi untuk mengumpulkan bukti. Song Wanning, yang memiliki pertarungan dengan keluarganya. Dan yang ada dalam ingatanku yang selalu dingin dan sabar. Bahkan di beberapa titik, seorang wanita yang tampak sedikit pengecut. Berbeda dari 2 orang. Setelah kejutan yang luar biasa, ini rasa bersalah yang lebih kuat. Saya selalu berpikir saya mengendalikan hidupnya. Ini sedekah saya dari atas. Baru tahu sekarang, rawa macam apa yang telah dia perjuangkan. Dan bukan hanya aku belum pernah melihat. Bahkan karena paranoia dan kesalahpahamanku sendiri. Menekan batu yang lebih berat padanya. Kata pengganti, sangat mudah untuk mengatakannya dari mulutku. Tapi betapa kejamnya 0 kaki baginya. Aku di bandara. Lihat alasannya. Wajah berkerut kemarahan dan penghinaan. Saya mendengar pertanyaannya dengan darah dan air mata. Apakah Anda punya sedikit? Itu karena aku, Song Wanning. Saat itu, hatiku benar-benar sakit. Saya bekerja keras akhir-akhir ini. Mencoba membuat diriku mati rasa dengan kesibukan. Itu tidak bekerja dengan baik. Song Wanning, es wajah. Kata-katanya dan ketenangan di emailnya. Nada hampir acuh tak acuh. Selalu menjuntai di depan mataku. Ibuku melihat ada yang salah denganku. Berbicara kepada saya beberapa kali tentang Archer. Katakan yang sebenarnya pada ibu. Apa pendapatmu tentang Nona Song itu? Aku terdiam cukup lama. Sulit untuk berbicara. Aku tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu. Saya melakukannya pada awalnya karena dia terlihat seperti Anwan. Bagaimana dengan sekarang? Ibuku bertanya. 7 tahun, Anwan telah pergi selama 7 tahun. Anda menyentuh hati Anda dan bertanya. Anda sekarang merawat Nona Song. Apakah itu benar-benar hanya karena dia menginginkan Anwan? Aku menatap mata khawatir ibuku dan memejamkan mata. Anwan adalah cahaya hidupku. Ini adalah rasa sakit yang tidak akan pernah saya lupakan. Tapi 7 tahun ini, saya hidup dalam obsesi dengannya. Dia tidak hanya menyiksa dirinya sendiri, juga menyakiti orang lain. Lagu Wanning, 4 tahun ini. Dia ada di sisiku. Kami bergaul siang dan malam. Ketidakpeduliannya, kesabarannya, kerentanannya sesekali, kekhawatirannya yang canggung, bahkan perlawanannya yang dahsyat. Gambar-gambar ini semakin jelas di benak saya. Itu bukan bayangan Anwan. Itu lagu Wanning, sebuah hidup, wanita mandiri yang telah sangat terluka olehku. Aku merasa bersalah padanya, ada penghargaan dan sakit hati. Apalagi cinta, aku tidak yakin, tapi kepedulian itu tumbuh tanpa sadar. Tidak bisa menyangkal, Lin Jiaxin masih menjadi asisten yang sempurna. Dia cerdas dan bijaksana, profesionalisme tidak pernah berkurang. Terkadang mengawasinya dengan tenang menangani pekerjaannya. Saya akan berpikir jika saya tidak memiliki obsesi itu, mungkin akan lebih mudah bergaul dengan wanita seperti dia. Tapi mudah bukan berarti tergoda. Dia sangat baik, tapi dia bukan Song Wanning. Akhir pekan itu, saya berkendara sendirian ke tebing Mohe. Garis pantai paling menakjubkan di Irlandia. Angin laut bertiup di bawah kakimu adalah jurang. Di kejauhan adalah samudra Atlantik yang tak berujung. Saya pikir sudah waktunya untuk putus dengan masa lalu. Aku tidak membawa foto Anwan. Tidak membawa apa-apa tentang dia. Aku hanya berdiri di tepi tebing. Menghadapi angin laut yang menderu, aku diam-diam stabil di hatiku. Maaf membuatmu menunggu begitu lama. Terima kasih telah tinggal bersamaku begitu lama. Tapi aku tidak bisa melakukan ini lagi. Kamu ingin aku bahagia. Saya tahu saya akan mencoba yang terbaik untuk maju. Aku mungkin tidak sering datang menemuimu di masa depan. Tapi kamu akan selalu ada di hatiku. Selamat tinggal telur N. Setelah mengatakan ini, aku merasakan belenggu di hatiku yang telah berat selama 7 tahun. Itu benar-benar diklik dan melepaskan. Relaksasi mengikuti. Tapi itu juga disertai dengan kekosongan yang besar. Dan penyesalan yang lebih dalam. Maafkan aku telur. Saya bahkan lebih menyesal untuk Song Wanning. Saya harus bertanggung jawab atas perilaku brengsek saya di masa lalu.
Kembali ke villa, aku menelepon ibuku, ibu. Saya menemukan jawabannya. Sama seperti saya secara bertahap menjernihkan pikiran saya. Lin Jiaqing mengetuk pintu dan masuk. Ekspresinya sedikit halus, Tuan Jiang. Ada Nona Song di lantai bawah mencarimu. Dia bilang dia punya janji denganmu. Song Wannying, kenapa dia ada di sini? Ellen juga menemukannya di sini. Bukankah dia bilang untuk tenang bersamaku? Aku sedikit gugup. Semua jenis pikiran flash bencana. Dia mengganggu lagi. Biarkan dia menungguku di kedai kopi di lantai bawah. Aku mencoba membuat suaraku terdengar tenang. Aku mengganti pakaianku dan turun ke bawah. Berjalan menuju kafe di area villa. Dari kejauhan, aku melihatnya duduk di dekat jendela. Bulan tidak bertemu. Dia kehilangan beberapa berat badan. Tapi semangatnya terlihat jauh lebih baik. Rasa malu dan putus asa tanpa bandara. Tidak ada dingin dan mati rasa dari masa lalu. Dia mengenakan mantel parit krem sederhana. Rambut diikat dengan santai di belakang kepala. Melihat keluar jendela dengan tenang. Profil wajah samping di bawah sinar matahari sore. Tampak lembut dan memiliki ketenangan yang tak terlukiskan. Dan saya pergi dan saya duduk di seberangnya. Dia berbalik dan melihatku. Mata berkedip-kedip. Lalu ia mengangguk ringan. Ini halo, kenapa kau di sini? Saya berbicara dulu. Cobalah untuk menjaga nada Anda tetap alami. Saya di Irlandia untuk urusan bisnis. Dan dia berhenti. Sepertinya dia ingin berbicara denganmu. Aku mengangkat alisku dalam perjalanan bisnis. Dia sepertinya tahu apa yang kupikirkan. Keluarkan ponsel Anda dan tarik beberapa dokumen dan email. Perusahaan kami bekerja sama dengan perusahaan desain di sini. Kali ini saya di sini untuk menandatangani kontrak dan memeriksa pasar. Dan dia menunjukkan teleponnya padaku. Itu memang dokumen bisnis resmi. Sepertinya dia benar-benar tidak di sini untuk menjerat. Aku sangat lega. Pada saat yang sama, ada juga jejak kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Urusan dalam negeri ditangani. Aku mengembalikannya padanya. Yah, dia mengangguk. Nada tenang. Gu Jiechuan menerima perawatan wajib. Tidak akan keluar lagi dalam waktu dekat. Ibuku dan saudara laki-lakiku. Saya juga menjelaskan kepada mereka. Mereka tidak akan mencampuri hidupku lagi. Ketika dia berbicara, matanya tenang. Dengan panekuk yang telah melewati badai. Dan aku menatapnya. Tiba-tiba merasa, wanita ini sepertinya benar-benar berubah. Akan mengeluarkannya dan meletakkan cangkir kopi. Lihat, aku serius. Aku tidak datang ke sini untuk menanyakan apapun padamu. Saya tidak mencoba memaksa Anda untuk membuat keputusan. Saya hanya berpikir kita membutuhkan dialog yang setara. Aku mengangguk, hal ganda. Dia menarik napas dalam-dalam, lingkaran merah di bawah mata. Tapi suaranya tetap, oh begitu, itu menyakitkan, saya akui. Telah diperlakukan sebagai bayangan orang lain selama 4 tahun. Benar-benar memalukan. Tapi seperti yang saya katakan di email. Mengingat kembali, saya sendiri punya masalah, kepengecutan saya, pelarian saya, toleransiku yang berlebihan untuk Gu Jiechuan, dan kebodohan dan ketidakjujuranku tentang perasaanmu. Kalau saja aku bisa tahu hatiku lebih cepat, menolak untuk merawat Cuan lebih awal, berkomunikasi dengan Anda lebih awal, mungkin tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman dan luka. Dengarkan dia mengatakan ini, rasa bersalah di hatiku seperti 10 jari. Aku tidak bisa bernapas, belum terlambat untuk menang, aku menyela dia. Lihat matanya, dengan tulus katakan bahwa tanggung jawab utama ada pada saya. Saya termotivasi di tempat pertama. Perlakukan Anda sebagai pengganti yang stabil. Aku menjebakmu dengan uang dan kendali. Ini saya ketika Anda sangat membutuhkan pengertian dan dukungan. Pilih untuk salah paham dan pergi. Ini obsesi saya dengan stabilitas. Menjadi pisau yang menyakitimu. Maaf Wannying, aku mulai menyakitimu dengan cara yang salah. Aku menjebak diriku sendiri. Permintaan maaf ini terlambat 4 tahun. Tapi saya harus mengatakan, permintaan maaf saya sepertinya mengejutkannya. Ia berhenti sejenak. Air mata akhirnya jatuh tak terkendali. Dia tidak menangis dan menangis seperti yang dia lakukan di bandara. Hanya air mata diam. Lalu angkat tanganmu dan bersihkan aku. Dia mengendus. Suara itu memiliki suara hidung yang kental. Saya menerima permintaan maaf Anda. Tapi, Archer, aku butuh waktu. Saya butuh waktu untuk mencerna semuanya. Juga butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaan pada Anda. Dia mendongak. Lihat aku dengan mata jernih dan serius aku mencintaimu. Di bandara, itu benar. Entah kapan cinta ini dimulai. Mungkin saja, saat itulah Anda membantu saya memecahkan masalah lagi dan lagi. Mungkin itu kamu, saat tahu melindungiku di belakangnya. Bahkan mungkin lebih awal. Tapi cinta ini nyata. Tapi, Archer, aku takut. Dia berkata dengan lembut bahwa aku takut dengan caramu menatapku. Mari kita lupakan. Aku takut akhirnya kita kesulitan memulainya kembali. Suatu hari nanti kamu akan begitu karena momen tertentu. Aku rasa aku tak seperti dia lagi. Lalu meninggalkanku lagi. Jadi aku perlu tahu. Kamu juga perlu membuktikan. Orang yang akan kamu cintai di masa depan adalah Song Wannying. Daripada bayangan Su Anwan. Kata-katanya begitu jujur sehingga aku tak punya tempat untuk bersembunyi. Ya, begitu kepercayaan rusak. Ingin membangun kembali. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aku menatap matanya pada rasa sakit dan kegelisahan. Aku membuat keputusan dalam hatiku Wannying. Aku bertemu tatapannya. Ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan ketujuh. Anwan telah berlalu. Dia adalah masa lalu. Dan kamu sekarang. Juga masa depan. Kuakui awalnya karena wajah itu. Tapi 4 tahun. Bergaul siang dan malam. Kau bukan lagi bayangan. Keuletanmu, bakatmu, kerentananmu, kecanggunganmu. Mereka semua adalah Song Wannying yang unik. Aku melihatmu sebagai pribadi. Maafkan aku tentang perilaku brengsekku di masa lalu. Merasakan penyesalan yang mendalam. Akan kugunakan di kemudian hari. Untuk menebus kerugian yang ditimbulkan padamu. Untuk memenangkan kembali kepercayaanmu. Aku masih butuh waktu. Untuk memperjelas secara menyeluruh perpisahan dengan stabilitas. Juga butuh waktu. Untuk menghadapi perasaanku yang sebenarnya padamu. Kau juga butuh waktu untuk sembuh.
untuk berpikir jernih, tapi kuharap kita bisa saling memberi kesempatan. Pemahaman baru, kesempatan untuk memulai kembali. Ia mendengarkan dengan tenang. Tak ada jawaban segera. Manajemen kopi hening. Hanya musik lembut yang mengalir lama. Ia hanya mengangguk ringan. Sudut mulut naik membentuk busur yang sangat dangkal. Dengan air mata, tapi juga dengan sedikit kelegaan. Tapi luangkan waktumu. Ambillah selangkah demi selangkah. Aku mengangguk, batu di hatiku yang telah lama ditekan. Akhirnya mendarat. Walau masih banyak ketidakpastian di masa depan. Tapi setidaknya kami mengambil langkah pertama menuju rekonsiliasi. Keesokan harinya aku memberitahu Lin Jiaxin. Song Wanying telah datang ke Irlandia. Kami memutuskan untuk mencoba dan memulai kembali. Lin Jiaxin tertegun sejenak. Kemudian dia mengungkapkan senyum yang jelas dan profesional, Tuan Jiang. Selamat, apa yang perlu saya lakukan untuk Anda? Misalnya, mengatur kediaman Nona Song. Aku menatap matanya yang tenang. Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak nyaman. Tapi tetap menggeleng. Terima kasih Asisten Lin. Tolong urus pekerjaanmu. Dia mengangguk. Baik, Tuan Jiang. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Dia tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Dia tidak meminta untuk pergi. Mungkin seperti yang saya nilai sebelumnya. Dia tidak memiliki perasaan yang dalam untuk saya. Atau dia hanya cukup profesional. Tapi semua itu tidak penting sekarang. Setelah mencapai penyelesaian awal dengan Song Wanying di kafe, hatiku sepertinya akhirnya hidup kembali. Tapi kita semua tahu, tanyakan tentang luka dan kesalahpahaman di antara kita. Bukan tan satu kali. Dialog jujur bisa benar-benar diperhalus. Dia tidak langsung menyetujui tawaranku untuk memulai kembali. Hanya mengatakan dia butuh waktu. Juga perlu melihat. Atas tindakanku aku mengerti. Bagaimanapun, aku telah menyakitinya begitu dalam. Membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Song Wanying menghabiskan waktu seminggu di Irlandia. Setelah berurusan dengan kerjasama perusahaannya, aku pulang ke rumah. Kami tidak akur seperti dulu. Hanya menjaga kekangan dan kontak terbatas. Dia tidak berbicara tentang perasaan lagi. Hanya sesekali memposting beberapa kemajuan pekerjaannya. Atau rutinitas sepele. Beri aku tahu dia memberiku waktu. Juga memberi dirinya waktu. Waktu berlalu. Setengah tahun dalam sekejap mata. Aku tinggal di Irlandia selama 6 bulan. Sambil menangani bisnis zombie. Sambil juga menangani bisnis hatiku sendiri. Aku mulai menemui terapis setiap minggu. Itu bukan karena kamu mengira kamu sakit. Kamu butuh bimbingan profesional. Bantu aku memilah-milah masa lalu. 7+ tahun obsesi dan rasa sakit. Dan aku ke Song Wanying. Emosi yang kompleks dan benar itu. Kontakku dengan Song Wanying belum terputus. Kami memulainya beberapa minggu lalu dengan email. Aku akan mengirim beberapa pesan hampir setiap hari. Isinya masih hambar. Kadang jadi diskusi kerja. Kadang berbagi buku atau film yang kau tonton. Atau bilang saja cuaca hari ini bagus. Tapi aku bisa merasakannya. Es di antara kami mencair sedikit demi sedikit. Dia bukan lagi orang yang berlumuran duri. Song Wei menyamar dengan masa bodoh. Aku juga berusaha belajar berhenti menjadi pengendali paranoid itu. Hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku mulai mengajukan diri untuk membagikan rencana perjalananku padanya. Pikiranku, bahkan tanggapan saya terhadap stabilitas. Demikian kataku padanya, sebuah telur, itu akan selalu menyimpan tempat istimewa di hatiku. Tapi itu tak sama dengan perasaan untuknya. Sebuah telur adalah penyesalan yang tak terlupakan. Aku berkata padanya, dan kau, ini masa kini dan masa depan yang ingin ku pegang teguh. Ia tak berdiri, segera merespon tapi aku bisa merasakan ujung telepon yang lain. Napasnya menjadi agak mendasar, dan ia mulai terbuka padaku. Katakan betapa sulitnya ia memulai bisnis. Ia menghadapi ketidakberdayaan keluarganya, dan ketika ia menjadi stand-in, keluhan dan rasa sakit yang tak terhitung itu. Demikian katanya, samar-samar ia merasa seperti seseorang sejak dini. Terutama cara ibuku memandangnya, dan ketika aku sesekali mencoba, nama samar itu memanggil. Katanya ia sudah berusaha mengabaikan. Coba buktikan diri dengan usaha ganda. Tapi sebagai gantinya, hanya keraguan diri dan rasa sakit yang lebih dalam. Dengarlah ini, hatiku sakit seperti tusukan jarum. Ternyata di balik penampilan luarnya yang acuh tak acuh. Begitu banyak bekas luka, dan sebagian besar bekas luka ini diukir olehku. Aku mulai lebih sering merenung pada perilaku masa lalu seseorang. Mengontrol pakaiannya, memintanya meniru kebiasaan stabil. Bahkan, setelah ia terbakar habis karena keresahannya tentang memakainya. Waktu, dan aku berkata, aku benar-benar brengsek. Kecuali untuk meminta maaf. Aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Wanying, maaf untuk itu. Entah sudah berapa kali aku mengatakannya. Ia selalu cukup tenang untuk mengatakan semuanya berakhir. Archer kita semua salah. Semua dibayar harganya. Yang penting sekarang maju. Kewarasan dan ketenangannya membuatku merasa malu. Lebih menggairahkan. Dia benar-benar orang yang berbeda. Mandiri dan kuat. Mereka punya prinsip dan garis bawahnya masing-masing. Kutatap perusahaan yang dikirimnya di email. Laporan triwulanan. Dan dia sesekali membagikan foto pergi mendaki gunung dengan pakaian olahraga yang nyaman. Dia tersenyum percaya diri dan flamboyan. Dan orang yang dulu selalu memakai apa yang tak kusukai. Pakaian mahal tapi tertahan. Matanya terasing dan lelah. Berbeda secara radikal. Aku menemukan bahwa, sepertinya aku lebih suka dia seperti sekarang. Aku kembali ke negara itu di musim gugur. Berurusan dengan zombie rumah tangga. Beberapa sentuhan akhir tak kuceritakan Song Wanying. Pekerjaan selesai. Sehari sebelum berangkat, aku pergi ke pemakaman Anwan sendirian. Aku membawa seikat bunga mawar putih. Itu adalah kesukaan Anwan. Cukup lama aku berdiri di depan batu nisan. Menempuh perjalanan mentalku selama lebih dari setengah tahun. Dan perasaanku pada Song Wanying. Kukatakan pada Anwan, Anwan, sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padanya. Bukan karena dia mirip denganmu, tapi karena dia Song Wanying. Aku tahu kedengarannya seperti orang brengsek. Maafkan aku untukmu dan lebih kasihan lagi padanya. Tapi aku ingin mencoba. Kali ini aku ingin menjadi baik.
mencintai seseorang tanpa tujuan apapun. Kau akan merestuiku, benar kan? Dengan mengatakan itu, aku merasa benar-benar lega, seperti akhirnya melepaskan salib berat yang telah dipikul selama lebih dari 7 tahun. Cintaku pada An Nuan benar adanya, tapi cinta itu milik masa lalu. Aku tak bisa diam di tempat selamanya. Song Wanning adalah yang ingin kuhabiskan seumur hidupku dengan. Setelah kembali ke Irlandia, kukirim pesan ke Song Wanning dan aku kembali. Kapan kau bebas datang? Balasnya cepat. Kebetulan aku akan datang minggu depan. Menangani penutupan bisnis Eropa. Seminggu kemudian, kami bertemu di Phoenix Park di Dublin. Taman di akhir musim gugur ini tertutup hutan. Daun-daun berguguran menutupi rumput. Dia mengenakan mantel kasmir unta, mengenakan syal kotak-kotak, tampak lembut dan mampu. Kami seperti teman biasa, berjalan berdampingan di taman, mengobrol tentang pekerjaan, mengobrol tentang cuaca di Irlandia, mengobrol tentang kehidupan akhir-akhir ini masing-masing. Suasananya tenang dan nyaman. Ketika berjalan ke danau, melihat sekawanan angsa ragu-ragu di atas air, aku berhenti berjalan. Dia berbalik untuk melihat rambutnya yang tertiup angin. Dan sepasang itu, saat ini, mataku bersinar karena keindahan yang kulihat. Mata itu sangat mirip dengan mata seekor telur. Tapi yang kulihat sekarang hanyalah Song Wanning. Aku mengeluarkan kotak beludru dari sakuku. Terbuka. Di dalamnya ada sepasang cincin platinum yang sangat sederhana. Tanpa hiasan berlian. Hanya namaku dan namanya yang terukir di lingkaran dalam. Akronim terima kasih WA, aku menatapnya. Berlutut dengan satu lutut di matanya yang heran. Song Wanning, aku mendongak menatapnya dan istrinya. Tapi begitu bertekad untuk menikahiku. Air mata menggenang di matanya. Tutup mulutmu dan tak bisa bicara. Aku melanjutkan dengan mengatakan kali ini. Setiap kata berasal dari hati. Jelas tak terhingga. Aku tahu aku telah melakukan banyak omong kosong di masa lalu. Aku menggunakanmu sebagai pengganti, menyakitimu, salah paham padamu, mengendalikanmu. Aku berhutang maaf padamu. Aku juga tahu bahwa begitu kepercayaan rusak, sulit untuk dibangun kembali. Aku tak bisa memintamu untuk langsung memaafkanku sepenuhnya. Tapi terlambat, Win. Aku ingin memberitahumu, dan aku menatap matanya dengan begitu serius. Malam telah berlalu. Aku berdiri di sini memintamu untuk menikah denganku. Bukan karena siapapun, tak ada bayangan, tak ada hutang atau kompensasi. Karena aku mencintaimu, cinta telah ada di sisiku selama 4 tahun terakhir. Membebani dan menjadi kuat, baik hati dan sedikit kikuk dirimu. Cinta adalah orang yang akan menunjukkan rasa khawatir padaku dalam kebakaran. Kau dengan mata khawatir, kaulah yang akan canggung dan peduli padaku di rumah sakit. Dalam ruangan, marah di tepi sungai, menolak peduli padamu di cuan. Sendirian di dalam ruangan menyelesaikan semua masalah. Kau menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri. Cinta adalah Song Wanning yang unik sekarang. Aku ingin bersamamu, membangun rumah yang sesungguhnya milik kita. Tempat kepercayaan, rumah hormat dan kesetaraan. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk memperbaiki luka masa lalu. Untuk membuktikan cintaku padamu. Hanya karena kau adalah kau. Seandainya kau mau memberiku kesempatan lagi, dia sudah berlinang air mata. Tapi anggukkan kepalamu keras-keras. Suara itu tercekat aku akan. Tarik aku rela aku keluarkan cincin itu. Dengan lembut di jari manisnya. Dia juga mengeluarkan yang lain. Pakai gemetar, di tanganku, dan aku berdiri. Pegang dia erat dalam pelukanmu. Sinar mentari Irlandia, melewati awan, jatuh pada kita, hangat, dan aku mendekapnya, rasakan suhu dan detak jantung yang sebenarnya dalam pelukanku. Tak pernah ada kedamaian dan kepuasan dalam hatiku. Rasa sakit dan obsesi bertahun-tahun terakhir. Sepertinya benar-benar tertiup angin. Apa itu cinta? Dulu kupikir aku teman seperjuangan, adalah mencari kenyamanan. Itu obsesi yang tak bisa dilepaskan. Sekarang aku mengerti, cinta adalah ketertarikan bersama dari dua jiwa yang mandiri. Adalah saling mendukung dalam kesulitan. Adalah kejujuran setelah melepas rasa sakit yang lalu. Ya, walaupun kamu tahu semua yang tak tertahankan, tetap memilih keberanian untuk berjalan ke arah satu sama lain. Terima kasih telah menerangi hidupku. Wanning, terima kasih. Aku tidak menyerah sepenuhnya di saat aku paling brengsek. Itu juga mengajarkanku bagaimana mencintai orang sejati. Orang hidup yang pantas untuk disayangi. Apa yang akan terjadi di masa depan? Aku tidak tahu, tapi aku tahu bahwa selama kita saling menggenggam tangan, kita bisa menghadapinya bersama. Mari kita turun bersama, untuk yang benar-benar milik kita berdua. Masa depan yang penuh sinar matahari dan harapan.